Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Benes, kelas 3 dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 7, akan menjelaskan tentang jaringan epitel pada hewan. Jaringan epitel adalah jaringan tipis yang menutupi semua permukaan tubuh yang terbuka. Fungsi jaringan epitel pada hewan terdiri dari ribuan sel. Fungsi jaringan epitel pada hewan membentuk kulit luar, lapisan dalam mulut, saluran pencernaan, kelenjar sekretori, dan lapisan bagian perongga dari setiap organ. Jaringan epitel berfungsi untuk menyerap, mengeluarkan, dan mengeluarkan zat. Di usus, jaringan ini menyerap nutrisi selama pencernaan. Jaringan epitel di kelenjar mengeluarkan hormon, enzim, dan zat lainnya. Yang pertama, ada epitel pipi berbentuk sangat tipis seperti lembaran, tingginya lebih rendah dari lebarnya, dan epitel pipi dapat dibedakan dua macam, yaitu yang pertama adalah jaringan epitel selapis. Epitel pipi atau gepeng selapis berfungsi untuk menyaring atau filtrasi zat-zat yang hendak masuk ke dalam organ, sekaligus menghasilkan pelumas untuk melancarkan kerja organ. Epitel ini bisa ditemukan pada ginjal, selubung jantung, pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan kantung udara, paru-paru atau alveolus. Yang kedua, ada jaringan epitel pipi berlapis. Epitel pipi atau gepeng berlapis berperan dalam melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ada dua jenis epitel pipi berlapis. Pertama yang terletak di bawah lapisan kulit dengan struktur yang lebih keras karena mengandung protein keratin di dalamnya. Terdiri atas satu lapis sel, dan sel ada wujud seperti kubus. Dari permukaan sel-sel itu terlihat seperti ada sarang lebah atau ada wujud poligonal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jaringan epitel kubus selapis. Jaringan epitel kubus selapis berfungsi dalam sekresi dan sebagai pelindung. Contoh, epitel pada permukaan ovarium, kelenjar, dan kelenjar tiroid. Kedua, ada jaringan epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis bertindak sebagai pelindung untuk jaringan kelenjar maupun sel yang ada di bawahnya. Letaknya ada di sekitar kelenjar payudara, kelenjar air liur, dan kelenjar keringat. Jaringan epitel silindris terdiri atas satu lapis sel, dan selnya ada wujud silindris atau torak. Terlihat seperti epitelium kubus, namun potongan tegak lurus terlihat lebih tinggi. Sel epitel silindris ini yang memiliki silia pada permukaannya, seperti yang terdapat pada oviduk, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis adalah jaringan epitel yang tersusun atas susunan sel-sel berbentuk silinder atau batang secara vertikal dan hanya tersusun atas lapis sel. Yang kedua ada jaringan epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis atau stratified columnar epithelium, epitel silindris berlapis bertugas untuk melancarkan proses sekresi dan perlindungan organ. Epitel ini biasanya hanya terdapat pada tubuh pria, tepatnya di bagian uretra dan berhubungan dengan kelenjar tertentu. Yang terakhir yang saya akan jelaskan adalah jaringan epitel transisional. Jaringan epitel transisional digambarkan sebagai jaringan yang terdiri lebih dari satu lapisan sel dengan susunan kombinasi berbentuk kubus dan pipi. Letaknya ada di sistem perkemihan, khususnya kandung kemih yang bertujuan untuk memungkinkan peregangan atau pembesaran pada organ saat menabung urin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.